Tanya satu, bagaimana mengelola emosi saat respon cepat diperlukan seperti saat pagi-pagi berangkat kerja atau sekolah, anak rewel atau membuat ulah. Kalau tidak marah atau teriak bisa jadi agak terlambat atau ada masalah lain datang. Bagaimana mengelola emosi jika gangguan datang bertubi-tubi dan setiap hari? Rasanya kalau orang Surabaya bilang pengen ngerus saya gitu ya. Ya baik. Jadi buat kita semua ya. Saya bisa paham buat ibu-ibu yang bekerja ya, terkadang mau berangkat pagi-pagi anak rewel karena bisa jadi masih kecil ya. Nah, untuk itu kita siasati dengan sejak sebelumnya atau malam hari kita temani anak-anak, karena anak-anak rewel itu bisa satu dia lapar ya, haus, ngantuk, atau itu ya agak ngelemeng badannya, nggak enak ya. Satu lagi nggak enak perasaannya, emosinya nggak enak. Kenapa? Karena mungkin sebelum-sebelumnya kita mengabaikan kebutuhan emosi dia ya. Jadi makanya kalau memang saya bisa paham kok, saya juga anak saya 5 dan saya bekerja. Dan dari dulu itu anak tuh, aduh ya cuman baru gede 1 punya anak lagi, baru gede 1 punya anak lagi. Ya. Nah itu untungnya waktu itu karena saya ngurus narkoba, maka saya banyak belajar ya, walaupun sampai sekarang terus belajar bagaimana menjadi orang tua yang bijak. Kenapa? Karena saya nggak mau anak saya kena narkoba, na'udzubillah min dzalik. Ya, cukup pasien saya aja yang kena narkoba, tapi anak-anak jangan. Makanya saya walaupun capek-capek pulang kerja itu malam itu nemenin anak main. Karena kalau usia anak-anak masih kecil itu cuma pengen temenin main aja. Ya, sambil tuh makannya udah kita perhatikan makannya, minumnya, tidurnya, terus kalau pagi-pagi kita periksa badannya adakah anget badannya gitu. Ya, dan malam-malamnya itu sudah sampaikan, sayang, ibu besok ya berangkat puskesmas, Cena. Waktu itu saya sibuk banget di puskesmas dan rumah sakit ngurus narkoba dan anak masih kecil-kecil. Jam 7 ibu berangkat ya nak ya. Iya. Dan anak masih ada yang 3 tahun, 4 tahun, dipeluk dulu. Nanti ada yang protes lagi, ibu tapi kalau begini. Ibu, aku maunya ibu ya catat aja. Saya biasa di depan anak suka mencatat apa yang dia keluhkan. Ibu catat ya nak. Karena anak seneng. Anak seneng apa yang dikeluhkan ternyata ibunya perhatikan. Cara satu perhatikannya lewat dicatat. Ya, nah kayak gitu. Nah, kemudian upayakan malam harinya habis sholat isya atau sholat subuh mendoakan anak-anak tenang. Ya. Kok gitu Mbak Isa? Gini, sebab tubuh manusia ini ada sinyalnya. Coba saya kasih lihat ya, ada nggak di sini? Ada nggak ya? Oh, kok nggak ada ya. Jadi tubuh manusia ini ada sinyal yang jalan ke tubuh anak, terutama ke jantungnya. Ini saya kasih lihat sebentar ya. Jadi ada penelitian begini, ya. Ini bagus banget karena beberapa yang nanya tentang ini nih. Bentar ya. Ups. Ini saya naikkan dulu ke atas. Nah saya buka dulu lagi ininya ya. Buka dulu apa? Slide-nya ya, apa? Slide-nya, share-nya ya. Sebentar ya. Nah ini. Nah ini ya. Jadi kita nih kalau udah ketakutan duluan, aduh nanti besok pagi-pagi anak rewel nih. Aduh, pasti besok pagi dia rewel lagi. Hati-hati, kalau malam kita udah mikirin kayak gitu, maka apa yang dipikirkan itu nanti jalan. Bahkan karena kita kelamaan mikir kayak gitu, maka jantung juga ikut jalan. Karena jantung ini punya medan elektromagnetik 5.000 kali lebih besar daripada otak. Makanya yang tadinya anak nggak mau rewel, tapi kalau malamnya kita udah mikirin bahwa aduh rewel nih pagi nih. Aduh, karena kebiasaan kan, ada pengalaman begitu kan. Aduh rewel, terus kita nggak cepat-cepat istighfar, maka ini sinyalnya sampai pada anak. Dan entah kenapa pagi-pagi anak kok jadi rewel, gitu. Makanya malam hari itu kalau ibu udah khawatir anak besok rewel padahal mau berangkat, langsung istighfar, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, berikan sehat walafiat pada anakku, berikan kebahagiaan pada anakku dan anak yang lainnya, ya Allah, misalnya gitu kan. Ya, terus bayangin besok kerja, anak-anak sehat, anak-anak seneng, kita pun minta izin dan dia rela, itu dibayangin. Mulai dari malam sampai besoknya. Tapi tiba-tiba ada ketakutan, jangan-jangan nanti dia ini lagi nih, ngambek lagi. Nah, kalau ada ketakutan lagi, misalnya nih udah mulai kan habis sholat isya, misalnya habis sholat isya jam 8, ibu udah setting nih.
Jam 11 ibu sebelum tidur mikir, aduh besok rewel nih, besok rewel. Segeralah istighfar, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Ya, sama anak kan ada waktu tunda 3 bulan. Tapi kalau ibu cepat-cepat istighfar itu cepat banget nanti, bersihnya cepat. Jadi ini dari otak dan jantung kita tuh ngeluarin sinyal, ibu. Dan ini mempengaruhi isi rumah, apalagi ibu. Jadi kalau ibu tenang, maka anak 3 kali tenang. Ibu kesel, anak 3 kali kesel. Ibu senang, anak 3 kali senang. Ibu marah, anak 3 kali marah. Nah, ini yang mulai kita belajar ya dari mulai malamnya kita sudah penuhi kebutuhan makan anak, kebutuhan emosionalnya main bareng-bareng, dipeluk kah, dicium kah, dipuji kah anak gitu ya. Terus mulai kita setting habis sholat, kita doa sampai besok harinya ya. Gitu Bu. Nah ini yang saya bisa kasih tips sedikit ya. Oh ya ini dari penelitian Dr. Rolin McCarthy mengatakan vibrasi gelombang elektromagnetik jantung dapat mengirimkan pesan kepada aktivitas otak dan jantung orang lain. Ya. Jadi Dr. Paul Persson berkata jantung dapat merasa dan mengingat dan ia mengirimkan getaran untuk berkomunikasi dengan jantung-jantung lain. Ia juga membantu pengaturan imunitas tubuh, ia juga mengirimkan informasi pada setiap detakan ke seluruh tubuh. Artinya kalau jantung diganti kolbu, kolbu ini bisa berkomunikasi dengan kolbu-kolbu lain. Ya. Jadi kolbu kita ini bisa kita komunikasikan pada anak, bahkan sama otaknya. Itulah dikatakan manusia dapat berkomunikasi dengan yang lain dengan menggunakan kolbunya atau jantungnya tanpa mulut bicara. Jadi ini salah satu juga tugas kita adalah ya terus berdialog dengan anak lewat bahasa kolbu. Gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu ya Bu. Semua ibu-ibu yang punya anak perempuan ya harus tahu siklus menstruasinya. Anak perempuan, apalagi yang SMP, SMA, ibu kalau nasehatin atau memberikan masukan atau kritikan pada saat dia mau mens, atau mens hari pertama sampai hari kelima, dia pasti menolak. Siapapun, anak siapapun itu. Itulah makanya mengapa anak perempuan sering bertengkar sama ibunya. Kenapa? Karena ibunya kan takut nih anak perempuan sudah mens. Jadi ibu pengen nasihatin terus hampir setiap hari. Mereka dengar kalau nasihatnya itu pada saat dia masa subur. Masa subur, dia dengar. Ya. Tapi kalau mau mens, 4 hari mau mens, 3 hari mau mens, 2 hari apalagi, 1 hari mau mens. Mens hari pertama sampai hari kelima, itu hormon perempuan itu estrogen progesteron turun. Ini yang membuat perempuan itu galau tak menentu. Jangankan anak perempuan kita aja nih yang sudah dewasa masih terasa seperti itu. Makanya ibu-ibu juga kadang kalau dinasihatin suaminya suka kadang dengar, kadang nggak mau dengar. Nah kalau nggak mau dengar itu bukan hanya masalahnya dia itu nggak sesuai dengan pendapat kita. Bisa jadi ibu lagi mau mens atau premenstruasi sindrom atau sedang ya pramenopause. Hati-hati kalau ibu-ibu nih di atas 45 tahun ke atas nih mulai kita ini hormonnya turun nih. Ya sampai usia 50-an ini. Ya, jadi sekali lagi Ibu, kemungkinan besar Anandanya Bu Lili ini mungkin kalau lagi diajak ngomong dia sedang mau mens itu. Makanya perlu kita tahu. Cara taunya adalah kasih tahu anak. Nah, kalau mens Bunda dikasih tahu ya, walaupun dia boarding. Ya, Bun, aku mens ya, Ibu catat deh. Catat aja tanggal pertamanya, hari pertamanya.